luas wilayah terkecil jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan, Kalimantan Selatan mempunyai kontur alam yang beragam. Dari Danau Panggang, roda camper van kembali berputar, menempuh perjalanan sejauh 90 km menuju Sungai Amandit yang terletak di kaki pegunungan Meratus. Kali ini saya sudah sampai di Loksado. Kita mau main bambu rafting. Kalau biasanya rafting pakai ban, di sini ada rafting pakai bambu. Ikut jejak saya, jejak petualang. Sungai Amandit adalah sungai penuh jeram yang menjadi lokasi bambu rafting, yakni arung jeram dengan menggunakan rakit bambu atau biasa disebut balanting. Mengarungi sungai yang panjangnya kira-kira 15 km lintasan bambu rafting ini. Durasi waktu yang ditempuh mencapai 2 jam. Sensasi menaiki bambu rafting ini tidak kalah dengan arung jeram yang pernah saya coba sebelumnya. Adrenalin saya benar-benar terpacu. Lumayan besar jeramnya. Saya duduk, saya basah. Wah, ini lagi besar jeramnya. Airnya segar. Berbeda dengan arung jeram pada biasanya, saat balanting saya harus pandai-pandai menjaga keseimbangan. Mengingat selama mengarungi jeram, saya harus berdiri. Kita naikin ini, rakitnya panjangnya kira-kira ada 10 meter. Jadi dari depan sampai ke belakang dan bisa menampung kira-kira 3-4 orang. Lain dari arung jeram di atas rakit ini, sang joki terkadang suka beratraksi. Wow! Keren banget, Bapak! Wow, keren banget! Jadi ternyata kalau Bapak lagi atraksi itu juga menambah kekuatan biar rakit ini nggak goyang. Oke, kita lanjut jeram. Atraksi joki meloncat ini tidak bisa dilakukan di air yang tenang. Hanya bisa di jeram yang deras untuk menahan tongkat ketika bertumpu. Wisata bambu rafting di Sungai Amandit sudah ada sejak 1997. Dalam sejarahnya, rakit di Sungai Amandit dimanfaatkan untuk alat transportasi mengangkut hasil bumi dari kota kandangan, seperti karet, kayu manis, hingga kemiri. Perjalanan sejauh 15 km selama 2 jam pun tidak terasa. Biar hilang tegangnya biasanya kayak gitu, jadi dipukul dulu. Kayak gimana, Pak? Pukulnya, Pak? Sadap. Itu biar menghilangkan tegang. Setelah mengarungi 2 jam pakai bambu rafting ini, luar biasa sekali pengalamannya. Dan saya sekarang mau melanjutkan petualangan saya kembali. Jejak saya, jejak petualang. Kota Amuntai menjadi tujuan saya berikutnya. Menempuh perjalanan sejauh 170 km ke arah utara, saya pun tiba di salah satu rawa yang ada di Amuntai. Sekarang saya sudah sampai di rawa dan kita mau cari
ikan dengan cara membandan. Membandan merupakan teknik memancing tradisional khas suku Banjar dengan dua alat pancing. Alat pancing pertama menggunakan anak itik yang masih hidup, sedangkan pancing kedua untuk memasang umpan yang ada kailnya. Nah, membandan ini uniknya adalah kita menggunakan itik yang nantinya ini mengganggu habitat ikannya. Jadi dia pas merasa terganggu, makan umpannya kita, ya udah deh kita dapat ikan. Selain caranya yang unik, lokasi membandan juga biasanya dilakukan di danau atau rawa-rawa. Mengingat rawa adalah habitatnya ikan gabus, ikan buruan saya kali ini. Wah, hampir dapat, lepas lagi tuh, hilang. Wah. Secara alamiah, ikan haruan adalah ikan teritorial yang akan berperilaku ganas apabila ada yang mengganggu wilayahnya. Perilaku ganas inilah yang akan dimanfaatkan untuk ditangkap. Oke Pak, coba Pak. Tuh, dapat gak? Oh, dapat. Dapat ikannya gede banget. Ini ikan apa ini Bapak? Ikan gabus. Ikan gabus. Coba kita ambil dulu. Ini dia ikannya kita dapat. Memang, wow. Besar sekali, saya tidak sesuai ekspektasi saya kira kecil-kecil, ternyata kita dapatnya lumayan besar juga ini. Terganggu dengan itik yang kecil itu, kita dapat gabus. Mantap Pak, kita dapat. Membandan membutuhkan kesigapan, mengingat anak itik harus segera diangkat begitu induk gabus mendekat. Jika tidak, bebek bisa terluka karena disambar oleh sang predator. Setelah itu, barulah joran kedua yang sudah dipasang kail dan umpan dipasang. Dapat nggak? Dapat! Wah, dia dapat dong! Dapat! Wah, gede banget itu, hati-hati! Wow, saya semakin tertantang! Yuk, bisa yuk! Gerakan kaki anak itik yang terus-menerus mengganggu habitat ikan gabus membuat saya tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan ikan haruan. Saya dapat! Ikannya gede banget, tapi aduh, coba kita cekin dulu. Ini dia, akhirnya saya dapat, tidak kalah sama Dino. Bukit Batu Riam Kanan memiliki hamparan sabana luas. Di kejauhan, tampak perbukitan hijau yang membentang di atas danau, bak lukisan alam yang sangat indah. Lokasi yang sangat ideal untuk dijadikan tempat mengolah ikan gabus yang saya dapatkan tadi. Setelah tadi membandan, sekarang waktunya kita mengolah ikan gabus atau haruan menjadi masakan lokal sini yang namanya samu gabus. Yang kita pakai ini bumbunya, bumbu samu itu adalah percampuran dari beras dan serut kelapa. Jadi ini dia, biar rasanya tuh makin nikmat. Saya juga belum pernah cobain, jadi enak kok. Enak ya? Enak kok. Enak. Bisa? Bisa. Samu haruan atau samu gabus sejatinya adalah olahan khas suku Banjar, suku asli Kalimantan Selatan. Ikan yang akan disamu tidak melulu harus ikan gabus. Semua jenis ikan air tawar sebenarnya bisa diolah jadi samu. Biasanya ikan yang disamu adalah ikan yang ukurannya kecil. Udah ya? Oke, kita sudah boleh goreng. Ikannya ini sebenarnya bisa didiamin beberapa hari dulu baru digoreng, tapi langsung juga bisa. Jadi tetap enak. Oke, digoreng ya. Silakan. Lapar nggak Om? Belum nih. Belum. Lapar sudah nih. Ikannya kita masukin bumbunya ketika ikannya
Aroma samu memang sangat khas, segar dan gurih, sehingga sangat menggugah selera makan. Ini dia, sudah jadi samu haruan alias samu gabus. Sekarang kita mau makan langsung. Om, guys, kita makan ayo. Makan, Om. Oke, selamat makan. Saya mau cobain pakai bumbunya, terus pakai bawang. Kita cobain rasanya kayak gimana ya. Menurut saya ini ada garingnya. Terus karena memang kita gorengnya bumbunya tuh setelah ini matang, lebih aromanya tuh makin kencang. Jadi menambah nafsu makan. Enak, enak ya? Enak banget. Kali ini mau menuju ke tempat ngangon itik ala bio. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Itik ala bio menjadi salah satu dari 2 satwa endemik bumi Lambung Amangkurat selain kerbau rawa Amuntai. Memang kalau itik tuh kalau ada orang yang datang dia bakal bersuara banget, apalagi yang dia tidak kenal. Bukan pemiliknya tuh pasti langsung bersuara kayak gini nih. Nama Alabio sendiri berasal dari nama kecamatan tempat mereka dibesarkan, yakni Kecamatan Alabio yang juga masih berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Cara panggil itiknya gampang, tinggal kasih makan. Ayo datang. Wih, datang semuanya. Lihat datang semuanya. Jadi keunikan di sini kalau ngangon itik itu sambil kasih makan pasti itiknya akan ngikutin arah makanannya kayak gini nih. Maju. Itik bertubuh ramping ini merupakan itik jenis unggul karena sangat produktif dalam bertelur. Setiap ekornya bisa menghasilkan 250 butir telur dalam setahun. Oh, sorry. Ya. Tenang. Dia takut ditinggalin. Dan memang beda sama itik pada umumnya. Ada patungnya ini warna orange, kakinya juga warna orange. Sudah ikutan ngangon itik ala bio, terus sudah kasih makan juga kayak gini. Sekarang kayaknya kurang kalau saya tidak menikmati santapan dari itik ala bio ini. Langsung kita ke camper van. Ikut jejak saya, jejak petualang. Ini sudah ada itik, kita mau olah menjadi itik panggang. Nah, ini dia bumbunya yang akan kita satukan sama yang udah dikukus biar makin enak nanti termarinasi. Supaya tekstur daging matang sempurna, proses pemanggangan membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Apalagi ini bumbunya meresap sampai ke dalam. Karena tadi kita rebus dulu
Dan ini jadinya enak banget. Enak ya? Enak Om? Enak dong. Jejak saya, jejak petualang. Sebagai pulau terbesar ketiga di dunia, Kalimantan merupakan surganya tanaman eksotis. Berbagai tumbuhan yang mulai langka ada di sini. Salah satunya adalah tanaman pasak bumi. Ini dia pohon pasak bumi yang kita mau ambil ini bukan pohonnya tapi akarnya. Pasak bumi memang dikenal sebagai tanaman rempah yang akarnya memiliki banyak khasiat. Ternyata akarnya itu gede banget. Nanti kita buktiin ya segede apa. Oke, ini dibersihin dulu ya. Disebut pasak bumi karena tunggangnya tegak lurus masuk ke tanah. Sehingga untuk mengambil khasiatnya perlu ditarik hingga ujung akarnya. Pasak bumi yang berhasil saya dapat selanjutnya akan saya bawa ke spot camping di Riam Bidadari. Ini dia pasak bumi yang tadi kita sudah panen dan sekarang saya mau olah menjadi kopi pasak bumi. Ini sekarang pakai yang kecil-kecil aja sesuai kebutuhan. Ini dan memang kalau pasak bumi ini nggak bisa dipotong pakai pisau biasa, harus pakai gergaji biar lebih cepet. Karena ini kuat banget ini apa ya? Iya, kuat banget. Kuat banget ini. Pasak bumi biasanya diolah jadi minuman. Mengingat yang dimanfaatkan dari pasak bumi adalah sarinya. Biasanya, masyarakat mencampurkan sari pasak bumi dengan kopi. Oke, makasih Pak Irsa. Ini dia, ini langsung direbus pasak buminya setelah dipotong kecil-kecil seperti ini biar kita dapat kuahnya. Ini taruh langsung, Mbak? Langsung. Setelah airnya tersisa sedikit, sari pasak bumi ini lalu disaring. Selanjutnya, biji kopi disangrai selama 30 menit hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Kemudian, sari pasak bumi dimasak bersama biji kopinya hingga meresap dan airnya mengering. Ditumbuk dulu nih, nanti saya siapkan air untuk Kita seduh. ya. Siap. Ini sudah jadi waktunya kita tumbuk. Ayo Pak, tumbuk kita. Saya tumbuk dulu. Di sini langsung ya Pak ya. Kebanyakan orang tidak terlalu kuat meminum pasak bumi yang memiliki rasa pahit, sehingga perlu dicampur dengan gula untuk bisa menikmatinya. Ini udah halus, sekarang kita mau seduh dengan gula semut. Ini dia yang namanya gula semut. Jadi perpaduan dari gula aren, biar makin nikmat kopinya. Saya sungguh sudah tidak sabar, ingin segera mencicipi kopi pasak bumi ini. Ini dia kopi pasak bumi yang aromanya saja udah menggoda banget. Ini beda sama kopi biasanya ya. Selamat minum Bapak, mari kita coba. Enak. Ini hangat banget ke badan ya. Walaupun dia memang panas tapi ini hangat banget. Jadi ada sensasi rasa gula merahnya juga. Jadi ini makin kaya banget rasanya. Nggak pahit aja. Tapi ini pahitnya bahkan kurang nggak Bang? Enak banget. Berdasarkan penelitian, pasak bumi terbukti bisa meningkatkan energi, stamina, serta bisa menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Aduh, ini enak banget. Wih, Makanan khas Tabalong. wow. Iya.
Dan ada telur asinnya juga. Telur asin. Iya. Wih, ayo duduk Kak. Iya, Duduk iya. Kak. Ini ada topi Kita juga. cicip dulu. Boleh. Siap, ini ada kopi juga ini Om. Nah, ini dia memang lengkap sudah. Hari ini kita udah minum kopi terus ditambah makanan juga. Jadi makin mantep. Ini namanya lamang. Lamang. Kalau di sini namanya lamang. Ini enak nih. Ayo makan Om. Coba cicip dulu. Coba cicip ya. Cicip dulu. Wah. Ditambah telur, tambah telur. Tambah telur. Nah. Asin, wah. Ini indah sekali rasanya ini. Iya. Telur asinnya cicipin. Kak. Tampaknya ini makin enak lagi kalau lamangnya diambil gini kali ya. Terus digabungin gini kali ya. Nah itu dia, taruh ke bumbu kacang. Enak banget. Kombinasi yang sempurna sekali buat saya, ada kopi, pasak bumi, terus ada lamang dan juga telur asin yang liwar nyaman alias enak banget. Salam dari Kalimantan Selatan, ikut jejak saya, jejak petualang. Kekayaan bentang alam Kalimantan Selatan juga memiliki flora yang terbilang kaya. Sekarang saya dan Pak Safan dan Mas Jufri mau metik buah tiwadak. Apakah itu? Ikut jejak saya, jejak petualang. Tiwadak adalah bahasa Banjar untuk menyebut buah cempedak. Buah yang masih satu kerabat dengan nangka ini memang sangat mudah ditemukan di bumi lambung Amangkurat. Cempedak memang tumbuh dengan baik di daerah bercurah hujan cukup tinggi. Aromanya tuh harum banget, beda sama buah-buah yang lain kalau menurut saya ya. Cuman memang 11-12 bentukannya ini kayak buah nangka. Tapi bedanya memang di ukuran berarti ya Mas ya? Bedanya di ukurannya. Cempedak biasanya matang setelah 6 bulan. Seperti nangka, cempedak bisa berbuah sepanjang tahun. Wah, ini kayak udah nih. Dari baunya juga udah indikasi. Dagingnya udah empuk. Sekarang kita mau coba dulu. Wah, ini lebih susah. Soalnya pijakan saya jauh sekali tuh. Di bawah udah langsung tanah. Gimana caranya? Fokus. Hati-hati. Oke. Ini dia. Kita sudah dapat. Tapi memang kalau yang mateng itu aromanya tuh dari semeter mungkin udah kecium. Jadi udah manis ya aromanya ya. Nah, ini dia buahnya cempedak. Memang wanginya nih menggoda banget jujur. Ciri-ciri buah cempedak memiliki banyak biji, daging buahnya mudah dipisahkan dari kulit.
Buahnya berwarna kuning dan teksturnya lembek. Tapi kalau dia punya buah sendiri nih kayak buah durian, ya kan? Kelihatan kayak buah durian. Saya cobain dulu ya. Rasanya mirip-mirip nangka, cuman memang teksturnya ini kayak durian. Jadi kayak perpaduannya tuh unik banget ini. Manis lagi. Saya sudah cobain buahnya, nikmat, enak banget. Tapi setelah ini kita mau olah, bukan buahnya, tapi kulitnya menjadi mandai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Pak, Mas. Dari Barabai, selanjutnya menuju Riam Bidadari di Tabalong untuk camping. Sekaligus mengolah cempedak yang tadi saya petik. Ini dia tiwadaknya, sekarang kita mau olah menjadi mandai. Dipotong langsung Ibu? Potong langsung ya. Selain buahnya yang bisa dikonsumsi langsung, kulitnya pun dapat diolah menjadi makanan atau orang sini menyebutnya sebagai mandai. Nah ini dia yang kita mau pakai itu bukan luar kulit paling luarnya, tapi kulit di bagian dalamnya ini. Ini yang namanya nanti jadi mandai. Kulit tiwadak yang telah dikupas kemudian direndam air garam. Ini Ibu tempatnya dan airnya. Oke, airnya kita masukin ke dalam. Rendaman ini tujuannya untuk melunakkan sekaligus mengawetkan teksturnya. Matahari telah kembali ke peraduannya, siang pun berganti malam. Waktunya kita menggoreng mandai yang udah jadi. Ini langsung digoreng aja, Bu. Oke. Masukkan semuanya langsung. Oh, enggak satu persatu. Nah, ini dia udah mulai berubah warnanya. Berarti tandanya sudah bisa diangkat. Wow. Ini dia udah mateng dan sudah siap untuk disantap. Tapi santapannya ini harus pakai nasi katanya. Ya Ibu ya, biar makin enak dan kenyang. Kita mau siap-siap dulu sekarang. Oke. Mandai yang sudah digoreng bisa dimakan langsung atau disajikan bersama paliat, yakni olahan berkuah santan yang berisi ikan patin serta udang. Rasa mandai sendiri empuk dan berserat. Makan malam kita sudah siap, kita sudah mau menyantap semuanya ini karena udah kelihatan enak banget. Ayo kita makan. Ini Bapak, silakan langsung. Kalau ini tuh kayak dagingnya tuh kayak sukun, cuman rasanya tuh beda. Kalau sukun manis, ini dia tuh kayak agak apa ya, manis tapi aftertaste-nya agak pahit dikit ya. Itu enaknya di situ, enak, serius. Wah, siapa sangka ya kulit cempedak bisa seenak ini. Selain buahnya yang enak, ternyata kulitnya gak kalah enak juga. Apalagi dipadu-padankan dengan makanan lokal dari Tabalong yang namanya paliat. Ikuti jejak saya, jejak petualang.